Hai Sobat 7S, jumpa lagi di channel kesayangan kalian, tentunya di channel 7S. Di video kali ini, Mimin akan menjelaskan alur cerita film zombie yang berjudul Revenues. Film ini adalah salah satu film garapan dari Lee Mason Deprod. Film ini dilepas di pasaran pada 20 Oktober 2017 di negara Kanada. Film berdurasi 1 jam 44 menit ini disutradarai oleh Robin Albert. Film bergenre horor ini diperankan oleh Marc-André Grondin, Monia Chokri, Brigitte Poppart, dan beberapa aktor lainnya. Sebelum lanjut, Mimin kembali mengingatkan bahwa video ini merupakan konten spoiler film. Mimin sangat menyarankan kalian agar menonton film aslinya secara utuh, karena akan terasa jauh lebih baik daripada menonton video spoiler. Jadi tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja gaskan ke alur ceritanya. Film diawali dengan puluhan mobil yang sedang balapan di sirkuit. Kemudian seorang pembalap terlihat sedang berciuman manja dengan kekasihnya. Seorang wanita di sisi lain menatap mereka. Tiba-tiba wanita itu berlari dan menyerang mereka. Ya, itulah opening dari misteri film zombie kali ini. Terlihat barang-barang berhampuran di jalan dan sebuah mobil terguling di pinggir jalan. Sepertinya kecelakaan hebat baru saja terjadi di sana. Tak lama kemudian, seorang pria tua bernama Ariel muncul dan berlari ketakutan. Dia lari masuk ke dalam hutan. Beberapa orang aneh mengejar seakan ingin memangsanya. Seorang lelaki bernama Remy Latravers terlihat sangat sedih. Dia menangis atas kematian keluarganya. Keluarga Remy baru saja terbunuh oleh makhluk zombie yang ganas. Remy berusaha menguatkan diri dan ingin membalas perbuatan mereka. Remy lalu mengambil senjatanya dan masuk ke dalam hutan. Scene berpindah ke sebuah komplek perumahan. Situasi di sana sangat sepi dan berantakan. Sebuah mobil datang dan berhenti di tengah jalan. Mobil itu dikendarai oleh seorang wanita bernama Shelin. Shelin mematikan mobilnya lalu menyalakan musik. Tak lama kemudian, seorang zombie datang. Zombie itu mulai mendekati Shelin. Dengan santuy, Shelin mengambil goloknya dan keluar dari mobil. Dia menghampiri zombie itu lalu menghantamnya berkali-kali tanpa ampun. Shelin lalu masuk lagi ke mobil dan pergi. Di sisi lain, di dalam hutan, Ariel yang dikejar para zombie mulai merasa lelah. Dia mencoba bersembunyi dari kejaran zombie yang lapar itu. Di jalan, terlihat sebuah mobil melintas. Mobil itu dikemudikan oleh seorang pria bernama Bonin. Temannya yang bernama Vezina tiba-tiba melihat sesuatu di dalam hutan. Vezina meminta Bonin untuk mundur. Bonin pun memundurkan mobil itu perlahan. Vezina kemudian turun dari mobil, mengambil senjata dan masuk kembali ke dalam hutan itu. Di sana ada seorang wanita dan putrinya berdiri menatap ke arah Vezina. Vezina lalu mengarahkan senjata dan berniat untuk menembak mereka. Namun dia mengurungkan niatnya dan berbalik kembali ke dalam mobil. Tiba-tiba terdengar suara teriakan. Vezina pun langsung mencari sumber suara itu. Bonin yang berjaga di mobil melihat wanita yang berdiri tadi tiba-tiba menghilang. Ternyata wanita dan putrinya itu adalah zombie. Wanita itu mengejar Vezina dan berhasil menyerangnya. Vezina menembak wanita itu beberapa kali hingga zombie yang lainnya datang. Vezina yang terluka parah itu pun segera lari dan naik ke mobil. Zombie itu terus mengejar mereka, namun mereka berhasil kabur. Di sisi lain, Ariel berhasil melumpuhkan seorang zombie. Dua zombie lainnya datang mendekat. Remy datang dan menembak zombie itu hingga tak berdaya. Vezina yang terluka parah dan Bonin memutuskan untuk berbaring di atas bak mobil dan mengobrol. Terlihat Vezina telah mengeluarkan banyak darah. Vezina berkata, dia sangat ingin membawa anaknya melihat Mickey Mouse seperti yang ia janjikan. Saat Bonin bercerita, Vezina terdiam kaku dan tak menyahutnya lagi. Vezina telah tewas dan Bonin sangat terpukul dengan kematian teman baiknya itu. Shelin yang kehabisan bahan bakar berhenti di sebuah rumah. Tiba-tiba dua orang wanita parubaya menodongkan senjata padanya. Mereka bernama Therese dan Pauline.
Mereka meminta Shelin melepas pakaiannya untuk memastikan apakah dia tergigit atau tidak. Shelin pun pasrah dan menuruti mereka. Setelah memastikan Shelin aman, mereka mengajak Shelin masuk dan memberinya minum. Bonin yang membawa mayat Vezina sampai di sebuah tempat. Seorang pria kemudian datang. Dia adalah Pasio, rekan Bonin dan Vezina. Mereka lalu mengubur Vezina di sana. Bonin lalu masuk ke dalam gubuk dan melihat ada seorang wanita terikat di kasurnya. Wanita itu bernama Tania. Pasio mengikat Tania di sana karena mengira tangan Tania terluka karena zombie. Namun Tania berkata tangan terluka karena gigitan anjing. Pasio pun kembali masuk ke dalam hutan untuk berburu. Tak lama kemudian terdengar suara teriakan zombie. Pasio pun digigit oleh makhluk mengerikan itu. Bonin yang merasa tak aman berniat pergi. Dia juga melepas ikatan Tania dan mengajaknya ikut. Tania mengambil alat musiknya dan naik ke mobil. Tiba-tiba Pasio yang telah menjadi zombie datang dan berusaha menyerang mereka. Zombie itu menarik Tania dari bagian belakang mobil. Dengan penuh rasa ketakutan, Tania mengambil senjata dan menembak zombie itu tepat di kepalanya. Mereka kemudian berhenti di pinggir jalan. Tiba-tiba seorang datang mengejutkan mereka. Pria itu bernama Deimos. Bonin mengenalinya. Setelah berbincang, Deimos pun pergi. Bonin dan Tania lalu pergi ke sebuah tempat peternakan. Tak ada seorang pun terlihat di sana. Tania lalu masuk ke dalam rumah dan mencari apa yang bisa mereka gunakan. Dia lalu mendengar jejak kaki seseorang. Tania mulai merasa panik dan mencari tahu asal suara. Dia lalu masuk ke sebuah kamar. Ternyata ada seorang anak kecil di sana. Anak perempuan itu bernama Zu. Mereka pun membawa Zu pergi dari sana. Bonin, Tania, dan Zu sampai di sebuah rumah. Hari semakin gelap dan mereka memutuskan untuk bermalam di sana. Keesokan harinya Tania pergi untuk buang air di sekitar rumah itu. Dia lalu tak sengaja menginjak sebuah benda di tanah. Suara benda itu memancing seseorang zombie datang ke sana. Tania yang merasa sangat ketakutan berusaha menjauh dengan cara merangkak. Namun zombie itu berhasil menemukannya. Tania hampir saja tergigit, namun Bonin datang dan berhasil menghantam zombie itu. Lalu mereka bertiga kembali naik ke mobil dan bersiap pergi. Tiba-tiba Deimos datang dan kembali mengejutkan mereka. Kali ini Bonin benar-benar merasa kesal padanya. Deimos selalu memberitahu jika ada sesuatu di Rut 8. Bonin, Tania, dan Zu pun menuju ke sana. Sampai di sana, Bonin turun dan melihat situasi di sekitar. Terlihat ada banyak zombie yang datang berkumpul di sana. Zombie-zombie itu mengambil beberapa benda dan mengumpulkan benda itu di sana sampai tumpukan benda itu cukup tinggi. Lalu para zombie-zombie itu menatap benda itu seakan sedang melakukan ritual. Tak lama kemudian, seorang zombie datang dan memergoki Bonin. Zombie itu lalu berteriak sangat kencang. Seketika Bonin berlari ke mobil dan segera tancap gas. Mereka lalu sampai di rumah Teres dan Pauline. Di sana mereka mulai menyusun rencana bersama. Mereka mulai kekurangan makanan. Mereka juga harus memperketat pertahanan di rumah itu. Hari mulai gelap. Teres yang berjaga di luar tiba-tiba mendengar teriakan zombie. Dia segera masuk dan memberitahu yang lainnya. Mereka semua keluar dan bersiaga. Lalu terdengar suara teriakan zombie yang cukup banyak mulai mendekat. Mereka akhirnya memutuskan untuk lari. Tania mengendong Zu yang sedang tertidur dan membawanya lari ke dalam hutan bersama yang lainnya. Benar saja, tak lama kemudian banyak zombie ganas menyerbu masuk ke dalam rumah mereka. Tania dan yang lainnya berpencar dan bersembunyi di dalam hutan itu. Tiba-tiba seorang zombie berusaha menyerang Tania. Zu yang mungil membantunya dan menusuk zombie itu. Tania lalu menjatuhkan zombie itu dan menusuknya berkali-kali hingga ia tak berdaya. Seorang zombie lainnya datang. Shelin lalu menusuk zombie itu tanpa ampun dengan goloknya. Mereka berhasil menghabisi beberapa zombie yang ada di sana. Keesokan harinya, Bonin dan yang lainnya berkumpul kembali. Mereka lalu pergi ke sungai untuk minum dan membersihkan diri. Tak lama kemudian, Ril dan Remy pun datang. Melihat mereka, Teres dan yang lainnya langsung bersiaga. Melihat tetapan mereka, Ril dan Remy pun pergi tanpa berkata apa-apa. Bonin dan yang lainnya kembali menyusun rencana. Teres mengajarkan Tania menggunakan senjata dan memberikan senjata itu dipegang olehnya.
Mereka mulai bergerak kembali. Situasi di sana sangat hening dan sepi. Tiba-tiba Deimos muncul dan mengejutkan mereka. Dengan refleks, seketika Tania melepaskan tembakan ke arahnya. Dan Deimos pun tewas terhempas peluru. Terus mengambil kembali senjata pada Tania dan mereka melanjutkan perjalanan. Terlihat beberapa zombie sedang berkumpul di depan monumen buatan mereka. Bonin dan yang lainnya mengendap perlahan dari belakang para zombie. Zu tak sengaja menendang ember. Seorang zombie berbalik dan menatapnya cukup lama. Ril kemudian datang menutupi Zu dan bertingkah seperti seorang zombie. Zombie itu pun kembali berbalik. Bonin dan yang lainnya segera menjauh dari sana. Ril lalu memperkenalkan diri pada mereka. Kini Ril dan Remy ikut bersama yang lainnya. Mereka melanjutkan perjalanan dan berhenti untuk istirahat. Teres membagikan mereka acar satu persatu. Tania memberi sisa acarnya pada Bonin yang masih lapar. Mereka berdua lalu tertawa mendengar suara Bonin mengunyah acar. Para zombie benar-benar telah mempengaruhi psikologis mereka. Tak lama kemudian, mereka kembali berjalan dan sampai di sebuah gubuk. Bonin dan yang lainnya memeriksa isi gubuk itu. Sementara Ril dan Remy berjaga di sekitar sana. Ternyata Ril telah terinfeksi dan kini dia berubah menjadi zombie. Ril menyerang Remy dan berhasil menggigit lehernya. Di sisi lain, seorang zombie datang dan mendekati Pauline. Wanita tua itu berhasil menembaknya namun dia juga telah tergigit. Kini Pauline juga telah terinfeksi. Dia meminta sahabatnya Teres untuk segera menembaknya sebelum dia berubah menjadi zombie yang ganas. Dengan berat hati dan terpaksa, Teres pun menembak sahabatnya itu. Kini hanya tersisa Bonin, Tania, Shelin, Teres, dan Zu. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Kabut asap tebal menutupi jarak pandang. Tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi. Shelin segera mencari sumber suara. Terlihat seorang wanita terduduk di tanah. Shelin mendekatinya dan ternyata sumber suara bayi itu berasal dari boneka. Bonin dan yang lainnya lalu melihat kursi yang disusun sangat tinggi di sana. Itulah tempat para zombie berkumpul dan melakukan ritual. Shelin lalu menebas zombie yang memegang boneka itu. Teriakan zombie itu mengundang zombie lainnya. Para zombie mulai berdatangan ke sana. Bonin, Tania, dan Zu bergegas lari. Sementara Teres dan Shelin memutuskan untuk tetap berada di sana dan dimangsa zombie yang lapar. Tania dan Zu lalu masuk ke sebuah terowongan, sementara Bonin lari ke arah lain untuk mengalihkan perhatian para zombie. Namun seorang zombie masuk ke terowongan dan hampir menyerang Zu. Tania lalu memainkan alat musiknya dan pergi menjauh. Semua zombie yang ada di sana pun mengejarnya. Saat situasi aman, Zu lalu keluar dari sana dan pergi ke sebuah tempat. Terlihat banyak zombie tergeletak di sana. Bonin telah tergigit dan dia berniat bunuh diri. Zu lalu mengambil senjata Bonin dan pergi mencari Tania. Zu menemukan alat musik milik Tania, namun Tania tak ada di sana. Zu terus mencari Tania hingga sampai di jalan raya. Zu merasa lelah dan memutuskan untuk duduk di pinggir jalan sambil bermain dengan seekor kadal merah yang ditemuinya. Tak lama kemudian terdengar suara mobil mendekat. Mobil balap itu berhenti dan seorang pria turun menghampiri Zu. Pembalap itu lalu mengajak Zu ikut bersamanya dan mereka pun pergi jauh dari sana. Dan film pun berakhir.